Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nun. Pengertian nun yaitu kata nun yang berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti nomen, yaitu nama. Nun merupakan kata yang menunjukkan nama orang, tempat, hal, atau gagasan. Kata benda ialah sebuah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau sebuah gagasan dan bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Fungsi nun di sini bisa sebagai subjek di suatu kalimat. Contohnya, Johnny has read the book for 3 hours. Di sini Johnny sebagai subjek. Kemudian fungsi lain yaitu sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. Contohnya, Mr. John is a doctor. Di sini doctor sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. Kemudian sebagai objek langsung, yaitu contohnya he bought a car last week. Yaitu di sini yang sebagai objek langsung yaitu a car. Kemudian fungsi lain ada sebagai subjek tak langsung. Contohnya, she gave her mother a flower. Di sini yang sebagai objek tak langsung yaitu mother. Kemudian sebagai kata keterangan. Contohnya, she has arrived at the airport. Di sini airport sebagai kata keterangan. Kemudian ada dua jenis noun, yaitu countable noun and uncountable noun. Di sini countable noun yaitu kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, the book is contain an excellent treasure. Di sini books yaitu menunjukkan kata benda yang dapat dihitung. Kemudian uncountable noun yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, my love is wonderful. Di sini love menunjukkan kata benda yang tidak dapat dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaria dari kelas 6B Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Untuk fungsi pronoun itu sendiri yaitu untuk menyebut sesuatu atau seseorang sebagai ganti kata benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya. Untuk jenis-jenis pronoun itu ada 3. Yang pertama personal pronoun, yang kedua possessive pronoun, dan yang ketiga demonstrative pronoun. Untuk personal pronoun itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pronomina subjektif dan pronomina objektif. Untuk personal pronoun atau pronomina persona sebagai kata ganti orang atau benda-benda. Yang kedua, possessive pronoun atau pronomina posesif digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti those clothes are mine. Dan yang ketiga itu ada demonstrative pronoun atau pronomina demonstratif, yaitu untuk membedakan objek atau orang tertentu yang mengacu dengan orang atau benda-benda lain. Contohnya seperti this my pen. Baik, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan pengertian tentang adverb. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang memberikan penjelasan mengenai tempat, waktu, dan cara suatu kegiatan atau peristiwa itu terjadi, seperti here, now, softly, loudly, tomorrow, again, twice, never. Baik, selanjutnya menerangkan adverb yang lain. Contoh, Andy worked so hard. Andy bekerja dengan sangat keras. Jadi, so hard di sini adalah menjelaskan adverb yang lain. Keras.
hard. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron, NIM 60. Saya dari kelas 5B keperawatan. Saya ingin melakukan presentasi tentang pengertian adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerapkan kata benda. Adverb contohnya seperti bad, jelek, clever, pintar, sesuatu dengan fungsinya. Adjektif biasanya ditempatkan di depan kata benda. Fungsinya adjektif, semua kata sifat adjektif menerangkan kata benda yang ada dalam bentuk singuler, dalam kurung tunggal maupun plural jamak. Jenis-jenisnya itu ada 6 jenis-jenis adjektif. 1. Deskriptif adjektif, yaitu yang menerapkan keadaan atau bentuk suatu benda. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini adalah contohnya seperti beautiful, cantik, big, benar, clever, pintar, high, tinggi, low, rendah, dan lain-lain. 2. Di sini ada distributif adjektif yang bersifat distributif, dalam kurung terbagi-bagi. Beberapa contoh kata adalah ek, masing-masing, every, tiap-tiap, either, salah satu dari, neither, tidak satu, either, tidak satu pun. 3. Possessive adjektif, yaitu yang menyatakan atau menunjukkan kepunyaan pemilik, dalam kurung pemilikan. Contohnya my, kepunyaan saya, your, kepunyaan kamu. Selanjutnya demonstratif adjektif yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Contohnya seperti this, ini, tunggal. 5. Interrogatif adjektif yang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contohnya seperti what, apa. 6. Kuantitatif adjektif yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contohnya di sini ada 4. Seperti money, banyak untuk benda yang dapat dihitung. Kalau much, banyak untuk benda yang tidak dapat dihitung. Kalau little, sedikit, untuk benda yang tidak dapat dihitung. Kalau a few, sedikit benda yang dapat dihitung. Baik, demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.